Toyota Vios G manual 2010. Kalau kita ngomong dengan harga pasar, aku juga nggak bisa bilang Vios ini yang paling murah, tapi aku jamin Vios ini berkualitas untuk barang seperti ini. Tuh bagasinya lega banget dan kondisinya bisa kelihatan ya, full mulus ya, rapi banget sampai sana. Tuh bagasinya lega. Jadi mobilnya 109 horsepower dan torsi sekitar 143 itu 145 Nm. Jadi dia front wheel drive 15,3 km per liter. Bayangin seberapa irit. Ini irit bener mobil ini, irit dan enak untuk daily. Halo sobat Koko Mobil, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan Koko Timothy Rubino. Ini ada mobil project dari Koko Mobil sendiri. Jadi ini bukan titipan, tapi kita beli mobil ini. Kemarin udah banyak banget kita remajakan, tapi minta maaf kalau hari ini mobilnya agak kotor karena kemarin udah dicuci, hujan lagi tadi pagi. Tapi kita nggak sabar buat ceritain ke para sobat, jadi langsung aja deh sekarang kita rekam. Penasaran dengan detailnya Toyota Vios ini seperti apa? Ikutin terus videonya sampai habis. Oke, ini Toyota Vios G manual 2010, bukan limo. Kalau ini udah kita cek semua, asli dari barunya memang Vios 2010. Nah, ini tipe G, transmisinya manual, jadi cocok banget buat para sobat yang nyari mobil di bawah 100 jutaan. Jadi kenapa sih kok kemarin itu Koko dan tim memutuskan untuk beli mobil ini? Karena beberapa kali kita dapat komen, kok sekali-sekali mobil yang bisa kita beli dong di bawah 100 juta. Oke, ini Koko bawain, Koko cariin. Kemarin ada Datsun Go juga ya di channel kita. Coba scroll dan sekalian tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng. Itu kemarin udah laku. Lewat kita juga Datsun Go. Nah, ini juga di bawah 100 nih mobil nih. Karena Viosnya ini kita beli kemarin ada beberapa part yang perlu diremajakan dan gini, Koko pengen kasih mobil di bawah 100 juta tapi yang benar-benar berkualitas untuk para sobat Koko Mobil. Jadi Koko pengen mobil ini benar-benar bisa membawa banyak manfaat lah gitu, karena Koko nggak seneng jual mobil yang banyak PR-nya sampai kita nggak bisa pakai daily, nggak enak dipakai daily gitu. Ini juga kemarin kotor-kotor kena hujan, nanti kita beresin semua, kita bersihin lagi. Nah, Vios ini lihat ya, nyaman ya. Jadi ini posisi depan nggak dimaju-majuin banget loh, ini posisi duduk 170 cm. Bentar, ada kunci. Nah, ini kuncinya. Kita taruh dulu. Oke. Duh, lega ya. Jadi legroomnya itu lega sobat. Bahkan dengan Vios generasi terbaru pun masih sangat mirip, karena aku juga punya kolega yang pakai Vios generasi terbaru dan mobil ini udah kita bersihin semua, udah di detailing, cuman pintu-pintu kotor lagi karena mobil ini berapa kali kita pakai untuk operasional beneran sobat. Jadi beberapa kali kemarin kita muter seharian 130 kilo dan nanti aku pengen tunjukin berapa sih konsumsi BBM-nya, berapa sih average speed-nya kemarin, dan sekali ngisi berapa nanti kita bahas waktu jalan. Tapi hari ini aku pengen tunjukin dulu sekarang itu fisiknya. Jadi ada beberapa part, memang bumper depan kita kemarin udah sempat repair. Gini, mobil ini sudah sempat kita remajakan 7-8 juta. Jadi kalau kita ngomong dengan harga pasar, aku juga nggak bisa bilang Vios ini yang paling murah, tapi aku jamin Vios ini berkualitas untuk barang seperti ini. 2010 Toyota sedan, aura kemewahan masih dapat, tapi lincahnya dapat, iritnya ini super irit. Nanti kita tunjukin deh berapa kilometer per liter ya. Nah, mobil ini punya kilometer 122.000, jadi 2010 setahun kita bisa bilang pemakaian 10.000 kilo aja, jadi nggak bisa dibilang banyak. Terus bagasi aku mau coba bukain buat para sobat. Kita buka ya. Nah, ini. Tuh bagasinya lega banget dan kondisinya bisa kelihatan ya, full mulus ya, rapi banget sampai sana. Tuh bagasinya lega. Jadi mobil ini apa ya, panjangnya 4,4 meter, masih praktis untuk dalam kota, manual, cocok buat sobat-sobat yang mungkin di kotanya nggak terlalu besar ya, jadi pengen sering keluar kota, jalannya lintas kota, kemudian jalannya nggak macet. Ini cocok banget, super irit dan spare partnya sangat murah. Tapi kemarin kita permajaan banyak banget, kita habis 78 juta mulai dari kaki-kaki, bagian depan, kampas rem, mesin, nanti aku jelaskan waktu jalannya. Jadi aku banyak permajakan mobil ini sampai mulus lagi buat para sobat semuanya. Nah, ini ada beberapa aku mau tunjukin juga di sebelah sini.
ruang mesin. Kita selalu cek di bagian ruang mesin sobat, nggak pernah ketinggalan nih bagian. Oke, kita naikkan dulu. Nah, ini mesin 1 NZ FE. Dia punya 109 horsepower dan torsi sekitar 145 Nm. Jadi dia front wheel drive transverse. Kemudian disandingkan di mobil ini dengan transmisi 5 speed manual. Jadi rasanya nyetir mobil ini tuh benar-benar enak sobat. Rasanya kayak apa ya, lincah. Terus mesin ini kan terkenal bertenaga dari RPM bawah. Jadi tarikannya cukup linear sampai RPM atas sobat. Enak nih mobil benar-benar. Udah, ini juga akinya juga masih umurnya nggak terlalu lama. Bagian depan udah banyak kita remajakan nih, bagian ruang mesin. Pokoknya mobil ini kondisinya Yahut deh, mantep gitu. Nah, mungkin para sobat ada yang tanya, ini dilepas di harga berapa sih kok mobilnya? Nah, cek aja di kolom deskripsi berapa, dan kalau yang mau nego silahkan. Intinya sih kemarin udah dinego di kepala 9 kecil, kok belum lepas ya. Terus terang bukan yang termurah, tapi aku jamin ini mobil cukup berkualitas sobat. Oke, apalagi ya, kemarin udah di detailing juga full di booking.id. Kalau nggak salah ada videonya, jadi udah dipolesin, udah kita coating juga, kita rapikan. Cuman ya ini kondisinya kotor, tapi nanti waktu serah terima aku jamin deh kondisinya pokoknya full bagus kalau sobat mau. Lampunya itu masih ada yang agak ngebun, kita mau beresin. Ini bumper juga agak sedikit kemarin habis repair, agak kurang sempurna ya, kita mau rapiin semua. Pokoknya udah, aku mau kasih yang terbaik buat para sobat. Ini mobil bener-bener untuk para subscriber karena banyak banget yang request di bawah 100 juta gitu. Nah, tadi aku mau tunjukin ini ya, bagian kilometer per liter ya, irit banget. Mungkin aku bisa pinjam kameranya, aku bawain ke dalam deh. Nah, tuh, jadi dia punya display itu sobat, itu lengkap banget MID-nya. Kita cek 15,3 km per liter. Bayangin seberapa irit ini dengan average speed 27. Jadi kemarin hari Minggu Surabaya agak lancar ya, tuh 122.000. Tripnya kemarin nih 139 km, kita dapat average 15,3. Jadi kemarin di riset bersamaan, mobil ini bener-bener enak manualnya disetir karena kampas kopling udah kita ganti. Kampas kopling udah sama bearing kopling, itu sama ongkosnya udah 1 juta lebih. Kemudian seal klep atas mesin juga kita ganti pakai ori Toyota. Busi kita ganti, carbon cleaning full sampai manifold semuanya. Terus kampas rem depan, fan belt, repair steering, bushing arm, shock breaker depan. Terus pokoknya kita habis sekitar 78 jutaan kita habisnya, termasuk detailingnya juga. Detailing juga udah special price itu, jadi sebenarnya banyak yang di part-part mechanical. Pokoknya aku rapiin mobil ini untuk para sobat. Jok-joknya juga masih super bagus ya, super mulus semua. Ini aja nggak ada yang kempes, biasanya di sebelah sini bolster pasti kempes. Kemarin interior kita bongkar semua untuk kita bersihin supaya bautnya lebih seger. Maklum ya, mobil umur 12-13 tahun. Oke, Kuku nggak sabar pengen nyetir, tunjukin rasa nyetirnya karena mobil ini punya bantingan empuk, mesin enak, dan sangat-sangat super bandel. Yuk kita langsung aja jalan, let's go. Oke, sekarang kita masuk starter. Nah, Yaris sama Vios dari generasi 2006 ini punya ciri khas ya. Kalau starter harus injek kopling dulu, sobat. Gitu. Nah, sedikit kekurangan dari Vios tipe manual tipe G ini itu adalah engine-nya belum start stop, sobat. Jadi waktu itu aku beli juga sempet bingung loh. Soalnya tipe G udah engine start stop. Ternyata engine start stop itu khusus varian yang matic, sobat. Jadi kalau yang manual dia nggak ada. Nah, tapi ini dia aku sukanya, khasnya mesin 1 NZ ya. RPM bawah itu torsinya ada terus. Jadi
torsinya bisa aku bilang, nggak tahu grafiknya sih, grafiknya pasti nggak linear ya, jarang mesin bensin yang non turbo dia linear, tapi secara sehari-hari untuk mesin bensin dia termasuk linear nih. Jadi memang tenaganya dia nggak ada yang meledak kayak L15 nya Honda misal di RPM 4000 tiba-tiba nyala gitu, tapi di sini dia lebih enak lah untuk daily, dia lebih effortless. Jadi kita dari 40, padahal gear ratio-nya dia agak panjang juga untuk sebuah sedan. Gear ratio tepatnya gigi 2 dan 3 ya, kalau gigi 5 nya malah agak kependean menurutku untuk sebuah sedan. Nah ini kayak gini, kita masuk gigi 4 di bawah kecepatan 35, RPM cuma 1100 udah bisa narik nih sih, dan lincah ya, karena mobil ini nggak sampai 1,1 ton beratnya. Jadi bobotnya ini juga menjadi salah satu faktor kenapa tarikan dia enak, lincah, dan sekaligus irit sobat. Nah, kemarin sore seharian Koko pakai keliling Surabaya, benar-benar keliling Surabaya. Koko riset ya, average speednya ini kita cek 27,4 km per jam, dan Koko mendapatkan average 1:15,3. Ini pun tadi karena kita banyak panasin. Kemarin malam 15,7 habis kita pakai trip. Jadi ya Koko nggak nggak kaget. Mitosnya taksi-taksi itu bukan mitos gitu. Memang mereka bilang irit ya, memang irit. Jadi ini setara 1200 cc kayak matanya. Kalau kita pakainya bener ya, Koko pakainya juga sempat ngebut gitu. Nggak pelan-pelanan, tapi yang penting mobil ini kuncinya kalau mau hemat sih main agak RPM bawah, itu aja sih, karena RPM bawah dia sangat bisa diandalkan sobat gitu. Apalagi ya, udah lama nggak nyetir manual yang CC gini yang cukup fun. Secara gear ratio terakhir tuh kalau nggak salah main apa ya, Innova deh, Innova bensin, kan kita tahu sendiri Innova bensin manualnya kayak gimana. Di bawah 100 juta nih mobil. Kondisi interior full mulus ya, bahkan joknya semua full original, yang sobek cuman dikit banget kayak satu colokan kecil, sisanya semua sampai jok driver yang bolsternya bawah biasanya udah kempes, ini masih utuh semua sobat. Setir juga udah kita retrim pakai bahan yang warnanya persis seperti ini, pintunya beige agak coklat, dan genggamannya jauh lebih enak daripada aslinya ya. Ini udah flat bottom juga setirnya. Udah, mobil ini udah kita remajakan habis kurang lebih 7-8 jutaan. Serius. Engine mounting, mesin ya, bagian depan dulu ya. Engine mounting kanan kiri, yang belakang masih oke. Terus deck clamp, jadi seal clamp, bukan seal clamp ya, sorry. Deck clamp itu seal atas supaya oli biasanya nggak rembes, kita ganti karena kilometernya udah segini, 122.000. Jadi sebenarnya untuk 2010 setahun cuma 10.000 sih sebenarnya. Nggak bisa dibilang banyak. Kan Vios tahun-tahun segini aku lihat di iklan banyak yang udah 150-175.000 gitu, dan masih enak banget buat daily, serius. Kita lihat kayak gini, dan mobil ini punya kas bandingan empuk sobat. Jadi sampai umur segini pun kalau shock breaker kita pelihara, busing-busing kita pelihara, rack steering kita perbaiki, seperti di mobil ini udah enak lagi naikannya, empuk, bener-bener bawaannya empuk. Jadi nggak kerasa gelodakan dan sakit gitu ya, kayak kita pakai City atau Jazz yang udah lebih dari 15 tahun biasanya itu udah nggak enak. Kalau mobil ini daily masih enak, bandingan belakang juga empuk, ada armrest, legroom juga lumayan gitu. Jadi worth it banget mobil untuk di bawah 100 juta ya. Kita ulangin dari mesin, busi, seal yang atas, terus engine mounting kanan kiri, apalagi ya, fan belt full carbon cleaning, full sampai bagian exhaust semua kita carbon cleaning, yang sambungan headernya. Terus kemarin apa ya, air radiator kuras, oli ganti pasti karena ganti seal, oli pakai sintetik full. Terus apa lagi ya, mesin tarikan enak tuh, kita 50 gigi 5 udah selesai. Irit bener mobil ini, irit dan enak untuk daily ya. Jadi untuk sobat yang nyari sedan hitam Toyota manual, jadi ini kombinasinya ya, perawatan super murah, karena kemarin yang KW-nya pun banyak sekali partnya kalau kita mau beli yang KW. Cuman kemarin kita beliin yang ori-ori, kecuali engine mounting kita pakai merek OEM gitu. Terus brake pad depan, kampas rem depan kita ganti. Terus kemarin bumper ada yang agak rusak, kita repair, terus terang aja bumper depan kita repair. Terus kemudian full detailing di google.id, cek aja Car Care Solution nomor 1 di Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik. Terus apa lagi ya kita repair ya,
peremajaan deh, pokoknya full udah di coating juga mobilnya. Udah pokoknya banyak banget, repair steering, pusing arem kemarin ganti. Terus AC kita, kompresor oli kita ganti semua, seal olinya kita ganti, freon isi ulang, evaporator dibersihkan. Pokoknya mobil ini benar-benar mobil yang project buat para sobat kuku mobil deh. Kuku pengen, kemarin banyak request kok sekali-sekali di bawah 100 juta dong. Nah ini unitnya. Kemarin Datsun Go udah laku, kita juga. Yang ini mobil punya kuku mobil nih. Kita memang bikin projectnya, kita mau rapiin khusus nanti untuk dinikmati para sobat. Jadi kuku sengaja rapiin. Harganya ya nggak bisa dibilang mahal lah, kita peremajaan 8 juta juga. Dan ini fungsi-fungsi semua masih bagus. Spion udah retract, rasa mewah ya. Sayangnya banget cuman engine start stop aja belum ada di mobil ini. AC juga masih dingin semua karena kita udah remajakan. Lengkap deh mobil ini, pokoknya super mantep dipakai daily. Kemarin ngisi dari kedip-kedip sampai full pertalite itu pas 400.000, 398.000 mobil ini. Jadi sekali ngisi 400, tapi kalau lihat 1,15 gini mah bisa 600 kilo. Bisa mungkin sebulan kalau kita trip normal paling ngisi 2 kali. Iritnya luar biasa. 2 kali berarti 800 sebulan, ya sampai 1 juta ya bensin. Jadi mobil ini benar-benar iritnya irit asli gitu. Dan di versi yang non limo yang tipe G beneran seperti ini itu benar-benar interiornya lebih nyaman. Jadi dari joknya, terus fitur-fitur di tengahnya, terus MID-nya lebih lengkap sobat. Kalau setirnya lebih mewah, flat bottom apalagi udah di wrap ulang seperti ini dengan kulit yang bagus. Spion retract udah full dan ternyata selalu nyaman ya. Kita coba tuh, bener-bener umur segini masih secepat ini naik turunnya jendela dan nggak ada yang geser-geser sama sekali jendelanya. 4 sisi semua benar-benar bagus. Jadi suka banget sama reliability-nya Toyota sobat. Oke. Buat para sobat yang enjoy dengan konten otomotif, dengan project Vios juga kali ini dijual mobilnya berapa, bukanya cek aja di kolom deskripsi. Yang pasti kita nggak harga bawah ya, terus terang karena aku udah remajakan, aku pengen tetap mobil ini harganya tetap di bawah 100 juta, tapi aku udah remajakan sehingga kepingin sobat yang beli itu tinggal bener-bener pakai aja udah enak. Dan sambil nunggu sobat beli, aku pakai beneran mobil ini buat daily karena udah lama nggak nyetir manual, rasanya seru aja gitu. Kita mau belajar pakai manual lagi, rasain macet-macet pakai manual tuh gimana, rasain fun-nya kalau udah lepas macet pakai manual, pindah gigi shifting, tarik-tarik sedikit. Dan BBM-nya itu loh 1:15, lumayan buat operasional, bener-bener bisa ngirit operasional kita sobat gitu. Vios 2010 G manual warna hitam, kilometer 122.000, hanya ada di channel Kuku Mobil. See you next time di mobil berikutnya. Bye.